kalian lihat deh kartu pelajar gue yang cantik jelita ini. Sini, alamatnya beneran ada di istana ini. Berarti ya udah jelas lah istana ini bukan punya lo. Kenapa sih ngarep banget? Kalau gitu gue bakal pilih yang ini. Apa ini kepleset? Tiara, kenapa ya belakangan ini lo aneh banget? Jangan-jangan lo lagi ditempelin sama hantu. Iya, bisa jadi tuh. Lihat aja siapapun yang cari masalah sama gue udah pasti gue bikin bonyok. Aduh, takut. Feli, kamu dikeluarkan dari sekolah atas permintaan Tiara. Kenapa saya, Bu? Oh, kalau kayak gitu Tiara aja deh. Fel, lo nggak akan bisa mengendalikan gue lagi ya. Loh, kok nggak bisa sih? Itu semua karena gue udah cabut kekuatan lo. Iya, Fel, kamu keterlaluan. Makanya kamu harus dikeluarkan dari sekolah ini karena kamu terlalu jahat. Loh, tapi kan saya ngelakuin ini juga buat balas dendam sama Tiara. Tiara itu jahat sama saya, Bu. Udah, kamu tuh nggak usah ngarang ya. Saya dari dulu udah tahu kali kalau Tiara tuh baik hati. Iya dong, gue kurang sempurna apa lagi dan lo nggak akan bisa ngalahin gue, Fel. Lo iri kan sama gue? Gue nggak iri, gue ngerasa ada yang ganjel aja dan gue rasa istana itu bukan punya lo. Ya udah kalau gitu tungguin aja klarifikasi dari orang tua gue. Sebentar lagi mereka bakal datang. Nyonya sama Tuan bakal datang. Kalau gitu saya bakal dandan dulu deh. Iya, tuh guru malah mikirin dandan. Harusnya dia pikirin gimana cara bela gue. Gue penasaran deh, sebenarnya siapa sih orang tua lo sampai lo banggain kayak gitu. Fel, kemarin di rumahnya Tiara gue dapetin sesuatu nih. Apaan nih? List utang keluarganya Tiara. Jangan bilang-bilang, pokoknya itu bisa lo pakai buat pembelaan kan? Iya sih, tapi kalau gue ungkap, lo pasti juga kena kayak bisa-bisa lo dihukum. Nggak apa-apa, asal bestie gue bisa mengalahkan Tiara karena dia benar-benar udah keterlaluan. Sayangnya sekarang gue udah nggak bisa ngendalin Tiara lagi, jadi kemungkinan gue kalah. Lo tenang aja, makan ini. Tiara merengek atau Tiara ketawa? Merengek dong supaya orang tuanya cepet datang. Semangat Fel, tapi ini memang beresiko karena kalau lo gagal lo bakal diasingkan dari manusia. Halo Cu, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Siapa ya? Saya nggak pernah ketemu sama nenek. Bukan gak pernah, tapi kamu yang gak ingat karena pas ketemu kita masih bayi. Emangnya nenek siapa? Saya bekerja di istana. Oh, istana punya Tiara. Sebenarnya istana itu bukan punya Tiara, dia hanya menumpang. Yang bener Nek, nenek udah kasih pernyataan yang sangat kuat ke saya. Iya, dan per hari ini kamu akan tahu siapa pemilik istana itu dan melihat kekalahan Tiara. Kayak nggak mungkin banget nggak sih Nek? Itu mustahil. Loh, Nek, kenapa nenek itu hilang? Jangan-jangan itu hantu lagi. Siapa yang mengganggu anak saya? Keluar sekarang juga. Itu mah yang namanya Feli, dia ngejahilin aku loh selama ini. Bukan saya ya tante, yang selama ini jahat itu adalah Tiara. Selama ini saya cuma balas dendam kok sama Tiara. Saya nggak pernah jahatin dia duluan. Saya punya saksi mata, tanya aja sama temen-temen yang lain. Bener kok tante, si Feli itu dari dulu jahat banget. Wajib dihukum kan? Kamu nggak tahu ya berurusan sama siapa? Kami ini adalah orang paling kaya di kota ini dan kami punya istana. Semua orang tuh harus tunduk. Kerjain Tiara Ya ampun, kamu ini bener-bener ya, saya bakal hukum kamu buat bekerja di istana selamanya. Tapi saya punya list utang keluarga kalian. Kok bisa dapet sih? Nggak bisa nih, nanti kita bisa ditangkap polisi. Kita sekap aja nih Feli, nggak akan bisa. Apa ini? Sekarang lo ambil sapu, terus tidur di lantai yang dipenuhi dengan kecoa dan tikus itu ya. Kenapa nggak berhasil ya yang dibilang sama Keisha? Jangan-jangan gue dijebak lagi. Loh, kok di kepala lo ada mahkota? Walaupun Feli sebatang kara, tapi istana ini adalah miliknya. Dan ketika dia menginjakan kaki di istana ini, otomatis kepemilikan berubah kembali ke dia. Kalian berdua itu hanya perebut. Tidak. Wah, kalau gitu yang ini aja deh. Putih itu nggak ada artinya, Feli. Keisha, lo gentayangin gue. Gue nggak akan pergi ke akhirat sampai lo mendapatkan keadilan. Ya udah, yang penting sekarang gue bisa tenang karena gue dapat warna hati putih kan. Fel, emangnya lo nggak tahu kalau hati putih lebih buruk daripada merah? Lo jangan nakut-nakutin gue deh, Kay. Waduh, makin banyak yang dihabisi sama orang-orang. Malam ini mereka ngadain pesta di sebuah gedung dan lo harus datang ke sana buat ngacauin warna hati mereka. Emang bisa? Iya, kesempatan lo cuma malam ini karena mereka semua lagi kumpul di sana. Terus di pesta itu gue harus ngapain? Lo tenang aja karena di sana bakal ada orang yang ngarahin lo. Perhatian, selain warna hati merah, saya juga cari warna hati putih. Darurat. Loh, kenapa darurat, Bu? Ya ampun, kamu ini suka banget sih ketinggalan info. Warna hati putih itu bisa mengancam warna hati hijau. Kayaknya yang baik merah putih deh, bukan hijau. Dilihat dari gerak-gerik dan ekspresi kamu sih, kelihatannya kamu udah ketemu sama orangnya ya. Cepet kasih tahu saya. Mustahil banget sih Feli nemuin orang yang warna hatinya putih karena dia aja ranking terakhir di sekolah. Iya juga sih. Oh iya Feli, kamu udah ngabisin satu orang belum? Iya bener tuh Fel, kalau lo nggak sempet ngabisin warna hati merah lo yang bakal metong. Oh, udah kok. Baguslah, jadilah pengikut warna hijau yang baik. Feli, tolong Feli, mama sekarat. Mama nggak apa-apa. Mama udah sekarat kayak gini, kamu masih nanya kenapa? Oh, aku tahu. Sebenarnya mama kayak gini karena mama belum ngabisin warna hati merah kan? Tapi tadi di sekolahmu mama udah ngabisin seorang nenek dan dia ngakunya tuh dia dapat warna merah. Kayaknya gue harus kasih tahu mama deh.
Mah, nenek itu adalah arwah, jadi mama nggak akan bisa ngabisin dia. Hah? Itu artinya sebentar lagi mama bakal metong dong. Feli, tolongin mama ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Lagi pula aku juga dosa soalnya aku bohongin semua orang. Warna hati yang aku dapat adalah putih. Hah? Itu artinya kamu bisa menyelamatkan dunia ini, Nak. Seluruh dunia bergantung sama kamu. Mama! Hah, ini udah jam pestanya, gue harus ke pesta itu sekarang juga. Widih, keren juga tempatnya. Permisi Pak, saya mau masuk ke dalam. Baik, silakan sebutkan warna hati yang kamu punya. Warna hati hijau Pak. Hijau? Tapi di list sih sisa warna putih doang yang belum datang. Hah, jangan-jangan semua orang udah tahu kalau sebenarnya gue dapat warna hati putih. Gawat, rencana gue gagal. Ternyata kamu ya orangnya. Saya sangat mengharapkan bantuanmu. Silakan masuk. Tapi tenang saja, yang tahu list ini cuma saya. Oke Pak, tapi saya nggak tahu gimana cara ngalahin mereka. Karena warna hati putih terlalu suci, dia bisa mendapatkan satu permintaan apapun itu. Wah, apa gue minta jadi kaya raya ya? Atau jadi orang paling cantik di dunia ini? Fokus. Iya Pak, maaf. Waduh, ding. Le, nggak usah sok-sokan. Gue tahu kalau sebenarnya lo belum menghabisi orang yang warna hati yang merah kan? Udah kok, nggak usah bohong karena dari awal gue tuh selalu buntutin lo. Hah? Nggak lah, bercanda, mana mungkin gue buntutin orang kayak lo. Lo kan orang paling remeh di dunia ini. Bu, di sini Bu orangnya. Feli, akhirnya kamu kena jebakan kami. Kita semua tuh udah tahu kalau sebenarnya lo dapat warna hati merah kan? Kalau kita ngabisin lo bareng-bareng, kita bakal dapat poin tambahan. Apa-apaan ini? Gue nggak nyangka kalau gue dijebak sama pas satpam yang di depan tadi juga. Hah? Di acara ini kita nggak punya satpam dan kita juga nggak ada nyewa. Kayaknya sebelum mendatangi akhirat, Feli udah halu nih. Oke anak-anak, sekarang waktunya. Tidak, saya harap semua warna hati hijau musnah. Loh kok, kenapa gue hilang? Ternyata kamu yang dapat warna hati putih. Sekarang tinggal gue sendirian dong di dunia ini. Sebenarnya saya juga dapat warna hati putih. Tenang aja, saya bisa bantu kamu. Saya minta semua warna hati merah dihidupkan kembali. Wah, tapi mama nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa karena mama kan berhati buruk. Kenapa bapak malah nunjukin batu nisan ke saya? Saya takut banget Pak. Ini adalah kuburannya Ratu. Dia metong karena kesepian, terlalu lama dikucilkan. Ya ampun, kasihan banget, nggak ada yang peduli sama beliau. Kalau gitu mending kita ambil kan mahkotanya. Jangan, nggak bisa karena Ratu tuh nggak ada nunjuk siapa penerus tahtanya. Itu artinya istana ini bisa aja dirobohkan karena dianggap bangunan terbengkalai. Mana bisa gitu? Saya kan baru aja besarin Pak. Gak apa-apa, bapak yakin malam ini pasti Ratu kasih jawaban ke kamu. Hah? Kira-kira maksud Pak Satpam tadi apa ya? Kamu sudah lihat kuburan saya? Anjir, gue digentayangin. Tunggu, jangan takut. Justru saya mau bantu kamu. Maafin saya Ratu kalau saya ada kesalahan. Kamu kenapa sampai segitunya sih? Nggak usah terlalu percaya sama rumor orang mengenai saya kejam. Bohong? Saya dikucilkan karena... Nah, kamu ngomong sama siapa? Sama... Loh, kayaknya kamu kecapean ya. Karena kamu nyari temen tapi nggak ada yang mau temenan sama kamu. Mama kenapa sejahat itu sih sama aku? Mama cuma mau ngelindungin kamu dari si Ratu yang kejam itu. Jadi sebenarnya yang baik tuh Mama atau Ratu ya? Fel, kabar baik, sekarang istananya udah jadi gede dan semua orang lagi menuju ke sana. Apa lo bilang? Kenapa sih? Harusnya kan lo seneng karena ini berkat kekuatan lo. Awalnya orang nggak tahu lokasinya di mana dan sekarang mereka udah tahu. Itu artinya bakal dirobohkan lebih cepat. Hello, istana itu kan ada ratunya, jadi sangat mustahil untuk dirobohkan. Nggak ada, ratunya udah metong. Tenang aja, gue bakal bantuin lo dan cari solusinya. Gimana dong? Caranya kamu harus membesarkan istananya hingga 100%. Ratu, entah saya harus percaya sama Mama atau sama Ratu. Ikuti aja instruksi saya. Kalau kamu mau tahu cerita lengkapnya, lebih baik kamu tanya ibu kamu sendiri. Karena kayaknya Mama masih belum mau cerita, jadi lebih baik gue cari teman dulu deh. Cari teman. Semua orang udah pada sampai di istana, tapi kenapa kamu masih di sini, Feli? Tasya, tolongin gue, please jadi teman gue ya. Oke, tapi ada syaratnya. Lo kasih tahu gue apapun, gue pasti bisa menyanggupi. Aku minta duit ada. Oh, Ipong ada. Bukan itu, aku cuma mau minta kamu jangan tinggal di rumah kamu itu lagi bersama dengan mama kamu. Hah? Permintaan macam apa itu? Ya udah kalau nggak mau. Lebih baik kali ini gue bohongin Tasya dulu aja supaya bisa cepet kan? Iya gue mau. Wah, oke, jangan sampai kamu langgar ucapan kamu barusan ya. Loh, ini kenapa orang-orang pada kumpul di depan istana? Bukannya lebih nyaman di dalam ya? Lo lupa sama janji lo? Pasti sekarang lo udah dapat harta karun dari Ratu kan? Sekarang bagi. Udahlah Dela, kita udah nggak perlu itu lagi karena udah punya mahkota itu yang pasti lebih besar daripada harta karun yang diiming-imingin sama si Feli. Gue sama sekali nggak dapat harta karun. Halah cuy, entah itu kuburan siapa, tapi yang jelas kita harus dapetin mahkotanya. Tapi dari tadi nggak bisa ditarik. Mahkota itu kalau dijual bisa-bisa mencapai 1 kuadriliun. Itu alarm kayaknya dari dalam istana, kita harus masuk ke dalam sekarang. Widih, ternyata ini karya gue
gue. Istana ini akan segera dirobohkan. Jadi kalian silakan ambil harta karun yang ada di istana ini dan dibawa pulang. Mama? Kok jadi mama yang mengendalikan semuanya? Diam kamu. Padahal saya udah berusaha cegah, tapi entah kenapa kamu masih bisa punya teman. Feli, ikut saya. Pak Satpam, kata Ratu, kamu jadi pemilik mahkota itu. Pak, ayolah, mana mungkin bisa. Loh, selamat ya. Mulai sekarang kamu adalah ratu dari istana yang sudah terbengkalai ini. Apa? Semuanya kecuali mama saya, tolong keluar. Feli, kamu jadi ratunya? Sebenarnya apa yang udah pernah terjadi? Sebenarnya kamu tuh memang anaknya ratu, bukan anak saya. Dan saya memang culik kamu dari kecil karena disuruh sama si raja. Raja? Raja nggak menginginkan dan nggak pengen anak perempuan. Makanya saya dibayar 1 miliar per hari buat ngerawat kamu walaupun rajanya udah metong. Pengawal? Siap non, saya adalah pengawal istana dari awal sampai akhir hayat saya. Bun orang ini.